غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله الأولين والآخرين يحب التوابين يحب المتطهرين ويغفر للمخطئين المستغفرين ويقبل بعفو اعتذار المعتذرين ويمحو بحلمه إساءة المذنبين ونصلي ونسلم على نبيه وحبيبه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال عز من قائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان رحمكم الله جميعا. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Rabbil Izzah, alhamdulillah adalah kalimat syukur yang terucap dari lisan kita sebagai wujud kita beribadah kepada Allah Rabbil Izzah, mensyukuri segala nikmatnya yang tercurah dan terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali menghidupkan syiar Islam yang kita berharap semoga Allah Rabbul Izzah menerima amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwati wa akhawati wa abna'i wa banati at-talabah, terngiang dengan pesan Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini, yang Allah berikan kesempurnaan dalam iman dan takwa, namun beliau tidak pernah lepas memohon kepada Allah Rabbil Izzah perlindungan dan pertolongannya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai hamba Allah yang tak lepas dari dosa? Nabi kita Muhammad SAW terus mengarahkan kita, mengingatkan kita agar setiap orang di antara kita membentengi dirinya dengan benteng yang kokoh, dengan keimanan yang kuat, dan ditopang dengan doa yang terus terlontar dari lisan kita sebagai hamba Allah yang lemah ini. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Hadirin wal hadirat, sebuah kisah yang begitu indah yang setiap orang di antara kita layak untuk mengambil pelajaran darinya dan hikmah dari kisah tadi. Sebuah hadis yang masyhur yang pernah kita baca, bahkan pernah kita menyampaikannya atau menghafalnya. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili, dari sahabat yang mulia Abi Umamah Al-Bahili. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal dan At-Tabrani di Mu'jamul Kabir dan Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Dikatakan inna fatan syaban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah i'dhan li bizina. Faqala al-qaum fazajaruhu faqalu mah
Faqala sallallahu udnuh. Kita simak sementara makna dari hadis ini. Inna fatan syaban. Suatu hari datang seorang pemuda yang muda belia, datang menghampiri Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Sang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizzina, izinkan saya untuk berzina, beri saya toleransi untuk boleh melakukan zina. Ikhwatul iman, terbayangkah oleh kita di zaman Nabi kita Muhammad SAW yang belum ada sarana seperti saat ini, zaman yang canggih mutakhir, yang kita sepakat dunia di genggaman tangan kita. Pernahkah dipetik di benak kita, terbayang di pikiran kita, 1400 tahun yang lalu tidak ada sarana televisi, tidak ada yang namanya majalah dan koran, tidak ada yang namanya HP. Sosok hamba Allah dari umat Muhammad SAW dengan spontan mengatakan, i'dzan li bizzina, izinkan saya ya Rasulullah untuk berzina. Fitrah manusia sekitar beliau SAW bangkit berdiri menegurnya, mah, wahai pemuda, tahan ucapanmu, tidak etis, tidak baik. Nabi menunjukkan sikap sebagai teladan terbaik kita, uswah hasanah kita, qudwah kita. Kata Rasulullah, tahan dia, dekatkan kepadaku, datangkan dia kepadaku. Ikhwati wa akhwati wa abnai wa banati talabah, bila pemuda saat itu terbayang olehnya keinginan yang dibisikkan syaitan, lantas bagaimana dengan saat ini kita, yang Nabi kita pernah mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan kepada umatku ala ummati satu fitnah yang lebih membahayakan kaum pria, menjatuhkan kaum pria, yang lebih bahaya dari fitnah seorang wanita. Dahulu mereka belum pernah nonton televisi, dahulu mereka belum menikmati yang namanya YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Tidak. Bagaimana dengan sekarang ini? Siapa di antara kita yang berani mengklaim saya terjaga, saya terpelihara, saya selamat? Sementara Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak pernah mengklaim diri saya orang yang paling bersih, paling suci, karena jiwa kita selalu mengajak kepada tindakan kejahatan dan keburukan. Nabi SAW tidak mengambil sikap yang sama seperti mereka para sahabatnya, ya'khudul mauqif. Nabi mengambil sikap yang bijak. Pemuda, kesini, tadi engkau minta apa? Izinkan saya berzina. Nabi tidak marah, tidak mencacinya, tidak menghardiknya, tidak memukulnya. Dia memberikan umpan balik dengan mengatakan, atuhibbuhu li ummik. Saudaraku, relakah engkau kalau ada orang datang ke rumahmu untuk menzinai ibumu? La Allah, tidak ya Rasul, demi Allah. Apa kata Rasulullah? Fannasu kadzalik. Sama, orang di luar sana tidak rela kalau ibunya dizinai. Yang kedua, relakah engkau kalau orang datang kepadamu untuk menzinai putrimu? La wallah, tidak Rasulullah, saya enggak rela. Putriku, darah dagingku, belahan jiwaku.
Baik, kata Rasulullah. Atuhibbu li ukhtik. Relakah engkau kalau ada orang datang ke rumahmu, menghampirimu, mengatakan, berikan saudarimu untuk kuzinai? La wallah. Yang keempat, relakah engkau atuhibbu li ammatik? Relakah engkau kalau ada orang datang ke rumahmu ingin menzinai ammatik, saudari perempuan dari ayahmu? La wallah. Jawaban salah. Yang terakhir, relakah engkau atuhibbu li khalatik? Relakah engkau ketika seorang pria mendatangimu mengatakan, aku ingin menzinai bibimu, saudari ibumu? La wallah. Nabi mengatakan, manusia semua sama. Abna'i wa banati talab, ikhwati al-asadidah, wahai para orang tua. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Bila terbetik di benak pikiran kita, di hati kita, perbuatan yang keji, bayangkan kalau itu menimpa Anda, menimpa ibu Anda, menimpa saudari Anda, bibi dan putri kita. Berfikirlah yang sehat. Nabi ingin menjajaki, memasuki relung hati si pemuda, karena sejatinya orang di antara kita orang yang baik, hatinya bersih. Nabi ingin menyentuh hatinya. Perkara yang kedua, jamaah, jangan pernah kita meremehkan doa. Tatkala di antara kita berada di titik yang paling lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, sadarkan diri kita, kuatkan hati kita, mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah Rabbil Izzah. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memantau pemuda ini 24 jam, tidak bisa merangkulnya, tidak bisa menuntunnya dan mengawasinya. Di zaman Nabi tidak ada CCTV. Yang beliau tanamkan adalah sebuah akidah, iman, keyakinan, dan menitipkan si hamba Allah ini kepada siapa? Allah. Allah, Allah. Tindakan yang menakjubkan beliau lakukan. Fawadha'a yadahu ala sadrih. Nabi meletakkan telapak tangannya di dada sang pemuda. Simak, cermati dengan jeli. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Nabi sadar pemuda ini butuh bimbingan, pemuda ini butuh arahan, pemuda ini butuh nasihat, butuh pendampingan. Tapi Nabi sadar tidak mungkin dia mendampingi pemuda ini 24 jam tanpa tidur, sehingga dia melaksanakan yang Allah perintahkan, yaitu ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata ampuh seorang mukmin. Hanya 3 kalimat doa yang mungkin di antara kita tidak ngeh, tidak menyadari dahsyatnya doa, tidak menyadari Allah yang menyuruh kita berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sepele buat kita mungkin, tapi lihat dampaknya. Nabi mengatakan Allahumma ighfir dambahu. Telapak tangan beliau menempel di dada sang pemuda. Nabi dengan tulus, dengan ikhlas memohon kepada Allah dengan 3 doa yang begitu dahsyat. Allahumma ighfir dambahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, bersihkan hatinya dari noda dan bisikan syahwat syaitaniyah. Allahumma hassin farjah. Ya Allah, jaga kehormatannya, jaga kemaluannya. Ikhwati wa akhawati, abna'i wa banati,
dari doa Nabi yang berlantunkan, Allahumma fir dzambahu, ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, dia belum tahu ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati pemuda ini, sucikan hatinya ya Allah. Ya Allah, jagalah kehormatannya, jaga kemaluannya. Pertanyaan kita, wahai abna'i at-talabah wa banati at-talibat, lantunkan doa ini untuk masing-masing orang di antara kita. Wahai para orang tua, selipkan doa untuk anak-anak kita. Titipkan doa untuk anak-anak kita. Layangkan doa untuk anak-anak kita. Dan antum para tulabul ilm, salinglah ada di antara kita untuk terus saling mendoakan di antara kita. Kenapa? Fitnah ini besar, bahayanya besar, menyengsarakan seorang hamba. Dia akan menderita fid dunya wal akhirah jika belum bertaubat kepada Allah Rabbul Izzah. Allahumma ighfir dhanbi, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma hassin farji. Kalau antara teman sama kita, doakan teman kita. Ya Allah, kalau kita mohon kepada Allah, ya Rabb, Allah maghfir dhanbi, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, Allah maghfir, Allah matahhir qalbi, sucikan hatiku ya Allah. Allah mahassin farji, ya Allah, jagalah kehormatanku, jagalah kemaluanku. Sesama teman, terlebih para orang tua, memohonkan kepada Allah, meminta kepada Allah Rabbul Izzah. Lihat dampaknya. Saat itu pemuda sudah nggak terpikir dalam otaknya, dalam pikiran dia, dalam hatinya keinginan untuk berbuat zina. Allahu Akbar. Sirna yang tadi dia minta, lupa dengan tadi dia ucapkan, dan hilang keinginan dia berzina. Mengapa? Nabi mendoakannya. Mengapa? Nabi mohonkannya. Nabi Allah, Habibullah. Maka kita sebagai hamba yang lemah, kita harus sadar, al-qulub dha'ifah wasyubuhat khattafah. Hati kita jelas lemah. Kita insan yang lemah. Wasyubuhat khattafah. Sementara fitnah syubuhat menyambar bagaikan kilat. Bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, tapi sekelebat mata. Lamha, detik, kita bisa terpeleset dalam jurang perbuatan dosa. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW, kata para ulama, memberikan contoh kepada kita dalam doa itu mengatakan 3 hal. Ar-rahmatu, sikap cinta dan sayang kepada pemuda-pemudi Islam. Yang kedua, husnun nushi, memberikan nasihat yang indah. Karena hakikat sebuah nasihat adalah apa kata para ulama? Iradatul khairi lil ghair. Kita menghendaki kebaikan itu juga melekat dalam diri saudara kita. Yang ketiga, wasidqun fid du'a, doa yang tulus, doa yang ikhlas, doa yang sangat dalam, berangkat dari hati yang paling dalam. Ikhwati wa akhwati, rahimakumullahu jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebuah PR besar untuk kita semua, para asatidzah, para ustadzah, para orang tua, bapak ibu, dan kita semua ya tulabal ilm. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling mendoakan dan menguatkan agar pintu-pintu syaitan dan khutuwatus syaitan kita tutup rapat-rapat, agar umat Islam selalu menyadari
bagaimana makar-makar musuh Islam ingin melemahkan kita, ingin menghancurkan kita. Terbayang oleh kita terus. Zaman kita di zaman fitnah. Semakin canggih teknologi, semakin mudah bagi setiap orang di antara kita terjatuh dalam jurang kemaksiatan. Semakin mudah tergoda bisikan syaitan. Wahai para orang tua, jangan pernah bosan berdoa, memohon kepada Allah. Karena da'watul walid li waladihi mustajab. Doa orang tua untuk anaknya mustajab. Anak-anakku, jangan pernah bosan ketika berjumpa dengan orang tua kalian, menelpon orang tua kalian, katakan, Bapak, Ibu, Abi, Umi, doakan saya. Bapak, Ibu, Abi, Umi, ridhoi saya. Bapak, Ibu, Abi, Umi, selamatkan saya dengan doa-doa indahmu. Sama dengan kita para orang tua, rangkul anak kita. Katakan sama anak kita, nak, doakan orang tuamu agar bisa istiqomah seperti dirimu. Nak, selipkan doa untuk kedua orang tuamu. Karena antum tulabal ilm, waris para nabi. Antum tulabal ilm, yang menjadi harapan orang tua. Wa waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh, anak yang mukmin yang terus mendoakan untuk kedua orang tuanya. Kuatkan hati kita untuk saling memiliki perhatian di antara kita. Jangan biarkan diri kita, syahwat kita menjerumuskan kita dalam jurang perbuatan dosa dan nista. Wal iyadu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Sehingga Allah Rabbul Izzah mengingatkan kita dengan firman yang begitu indah di Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Hendaklah setiap orang di antara kita melihat, bercermin, mengevaluasi apa yang telah ia siapkan untuk hari esok. Ikhwati wa akhwati, tatkala kita gelisah, tatkala kita gundah, tatkala kita takut dan kita khawatir, maka ingat ada doa, maka ingat ada permintaan, maka ingat ada permohonan. Ketuk pintu langit, mohonkan kepada Allah Rabbul Izzah. Sebagai Nabi kita Muhammad SAW, dia menyadari dia manusia biasa, punya kelemahan, tapi Nabi sadar ada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu, dan Allah yang mengatakan kepada kita, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah zat yang terbaik penjagaannya, Allah zat yang terbaik pemeliharaannya, Allah zat yang terbaik pelindungannya. Mintakan, mohonkan, sampaikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita, bukan selainnya. Sadarkan diri kita dan keluarga kita. Setiap orang di antara kita ingin selamat di dunia wal akhirah. Ingin selamat agamanya, selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat manhajnya, selamat akhlaknya. Kita tidak rela bila di antara kita, kerabat kita, keluarga kita terjatuh dalam kubangan dosa tanpa kita selamatkan. Tidak. Di sini kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, berta'awun untuk menjadi bagian dari umat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita sepakat di sini menempa, mengasah dan menimba ilmu agama. Untuk apa? Menjadi bagian dari umat yang mendakwakan kebaikan, mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, agar kita apa? Selamat, agar kita apa? Bahagia di dunia wal akhirah. Pada akhirnya
Mari bersama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Rabbil Izzah. Semoga Allah Rabbil Izzah mengabulkan doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia aminan mutma'innan wa rakha'a wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma hdi a'immatana lil 'amali bi kitabik wa tahkimi syar'ik. Warzuqhum ya Rabbana bitanatan salihatan tu'inhum ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.